Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 atau pada tanggal 1 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 33 ayat 4, saudaraku, yang berkata demikian. Dan Esau berlari untuk menjumpainya, dan dia memeluknya dan bersandar di lehernya, dan dia menciumnya, dan mereka menangis. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang Yakub berjumpa dengan Esau, saudaraku. Saudaraku, peristiwa ini terjadi saat memang Yakub akan kembali ke tanah leluhurnya ini, saudaraku, yang memang mereka adalah saudara kembar antara Yakub dan Esau, dan mereka sudah berpisah cukup lama, saudaraku. Data yang menulis bahwa dalam Yakub saat bekerja dengan pamannya Laban saja sampai dia mendapatkan istri baik Rahel maupun Lea itu, saudaraku, dan juga harus bekerja lagi mendapatkan ternaknya ada 20 tahun, saudaraku. Belum lagi masa setelah 20 tahun dia harus melakukan perjalanan ini, saudaraku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perpisahan antara Esau dan Yakub ini bisa katakan sudah lebih daripada 20 tahun mereka berpisah, saudaraku. Dan rasa ketakutan yang awalnya Yakub rasakan, saudaraku, dengan dia mempersiapkan suatu strategi saat dia tahu bahwa Esau akan menjumpainya dengan membawa 400 orang-orang terbaiknya, saudaraku. Di tengah ketakutan ini, Yakub tentu juga ada dasar ketakutan oleh karena sikap yang dia lakukan saat untuk mendapatkan berkat dari orang tuanya atau ayahnya, saudaraku. Dan disinilah, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita sebagai saudara, satu darah mereka, satu keluarga, tetap mereka adalah tetap saudara, saudaraku. Walaupun awalnya Esau, kakak kembarnya, merasa sangat benci kepada Yakub, bahkan terungkap kata untuk membunuhnya, saudaraku. Hal ini tertulis pada Kejadian 27 ayat 41 yang berkata demikian, saudaraku. Kejadian 20 ayat 41. Dan Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan. Dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari berkabung ayahnya akan segera tiba, dan aku akan membunuh Yakub adikku. Itu pada saat terjadi di mana berkat itu diberikan kepada Yakub oleh suatu strategi Yakub bersama juga istri Rifkah, saudaraku. Istrinya Esau ini, saudaraku. Ulangi, istrinya yang dari ayahnya yaitu Ishak ini, saudaraku. Dan peristiwa ini menyebabkan kebencian yang luar biasa bagi Esau. Namun setelah mereka terpisahkan dengan waktu yang cukup lama ini, saudaraku, dan saat perjumpaan ini terjadi, justru sebaliknya, saudaraku. Esau sebagai kakaknya ini memeluk erat-erat Yakub, saudaraku, dan mereka menangis berduanya sambil tentunya mereka menumpahkan rasa rindu sebagai saudara, saudaraku. Dan Yakub menunjukkan kepada Esau istri-istri dan anak-anaknya, dan semua datang sujud menyembah kepada Esau sebagai pamannya tentunya, saudaraku, atau sebagai kakak iparnya dari istri Yakub ini. Saudaraku, peristiwa ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Kebencian-kebencian yang terjadi, mungkin ada sesuatu permasalahan apapun yang terjadi timbul dalam akar kebencian di dalam diri kita. Hal itu mungkin bisa seketika muncul, saudaraku, karena ada sesuatu permasalahan. Namun cepatlah, saudaraku, kita mengambil sikap untuk merubah hati kita agar kebencian itu jangan berlarut di dalam diri kita. Bila kita belum mampu menahan kebencian itu, lebih bagus kita meninggalkan situasi tersebut, saudaraku, untuk kita menyendiri
dan kita melakukan merenung diri dan mengintrospeksi diri. Apalagi di tengah satu saudara, satu darah ini, saudaraku. Tidak ada yang bisa memisahkan, karena sesungguhnya saudara itu seperti halnya orang memotong air, saudaraku, dengan golok seperti itu. Kelihatan air itu terpisah sesaat, namun dia tetap akan menjadi satu kembali, karena mereka adalah saudara-saudaraku, satu darah. Sehingga seemosi apapun untuk memisahkan mereka, tetap waktunya tiba mereka memiliki suatu aliran satu darah ini, tetap ada rasa mengasihi, apalagi sudah berpisah cukup lama seperti ini, saudaraku. Hal ini tentu menjadi renungan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan saat ini, di mana sebagai bapak-bapak leluhur iman rohani kita sudah memberikan contoh, walaupun kebencian itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Bapa Yahweh. Dan bila itu pun terjadi, saudaraku, segeralah, jangan berlarut-larut. Dan firman mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Hal itu harus sudah menjadi baik di dalam diri dari kita atau saudara yang mengalami kebencian, dan lepaskan kebencian itu dan lepaskan pengampunan, dan mohon pengampunan juga kepada Bapa Yahweh. Maka suatu sikap hati yang bijaksana seperti itulah yang menjalankan hukum seperti hukum Bapa Yahweh. Tapi bila ada kemarahan, kebencian, atau kepahitan hati yang terus tertanam di diri kita, hal itulah yang menjadi celah bagi kuasa si jahat atau si setan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan bukan orang yang kita benci yang justru hancur, tapi kita sendirilah yang membenci itu justru yang akan menjadi hancur, menjadi lemah. Sementara orang yang kita benci, bila dia memaafkan kepada kita, dia tetap santai-santai saja, saudaraku. Bahkan mungkin dia akan menjadi baik, bahkan dia menjadi diberkati. Namun kita yang membencinya, justru kita makin terpuruk. Apakah itu yang harus kita pilih? Tentu tidak, saudaraku. Untuk itu lepaskan kebencian, lepaskan kepahitan, dan minta pengampunan, baik kepada khususnya kepada Bapa Yahweh dan kepada orang yang kita benci. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, beri kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan, dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.